Jadi terkondisi oleh nafsu keinginan. Nafsu keinginan itu saya mau dan saya nggak mau. Sesuatu yang menyenangkan kita akan genggam. Sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan kita akan tolak. Itu nafsu keinginan. Kemudian nafsu keinginan juga mencakup ketidaktahuan kita sendiri, kebodohan batin kita. Dan ini terkondisi munculnya oleh perasaan. Perasaan terkondisi oleh kontak dan seterusnya. Dalam keseharian kita yang bisa kita amati itu mulai dari kontak. Kita punya 6 landasan indera. Ada mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran. Masing-masing indera ini adalah pintu bagi munculnya kontak. Saat mata melihat satu benda yang berwarna dan berbentuk, saat itu kesadaran mata muncul. Pertemuan kesadaran mata dengan mata yang berfungsi dengan baik dan objek di luar itu akan menimbulkan kontak mata. Begitu juga telinga dengan suara, hidung dengan bebauan, lidah dengan rasa kecapan, badan dengan objek sentuhan, pikiran dengan objek-objek pikiran yang muncul. Saat bertemu dengan masing-masing indera itu akan memunculkan kontak. Kontak yang muncul ini akan mengkondisikan perasaan. Perasaan secara umum ada 3. Menyenangkan, menyakitkan, dan netral. Perasaan yang menyenangkan menimbulkan nafsu keinginan, saya mau lagi. Saya mau lagi akan memunculkan segala cerita kenapa saya harus dapat apa yang saya mau lagi. Jadi contohnya pada saat kita makan misalnya. Saat kita makan, kita akan muncul kontak lidah terkait rasa yang sedang kita makan. Saat itu akan muncul persepsi. Ini enak, rasanya menyenangkan. Kalau menyenangkan, kita mau lagi makan. Kalau rasanya tidak enak, kita nggak mau makan lagi. Kemudian setelah munculnya keinginan mau atau tidak mau tadi, akan berlanjut jadi cerita dalam kepala. Ini nggak enak nih. Saya minggu kemarin makan juga nih gado-gado. Yang di toko ini, yang di sini rasanya jauh lebih enak. Nanti saya kalau makan gado-gado ke sana lah dan tidak mau makan di sini lagi. Kenapa yang di sini tidak enak? Itu adalah kemelekatan. Cerita yang muncul dalam kepala kita. Kemudian tendensi kebiasaan kita. Saat setelah kita makan makanan yang nggak enak tadi itu, apa yang biasa kita lakukan? Apakah kita akan komplain? Atau mungkin kita kasih review buruk? Atau mungkin kita akan cerita sama orang-orang, wah jangan makan di situ lagi, ya. Ini akan lahir satu tindakan perbuatan, satu tindakan ucapan, dan ini akan mengarah menuju marana, penderitaan. Ini akan mengkondisikan terus berputarnya proses paticca samuppada ini. Jadi yang kita latih hari ini adalah bagaimana kita mengenali saat perasaan muncul, nafsu keinginan muncul. Nafsu keinginan bisa dikenali sebagai rasa ketat di kepala. Perasaan ketat di kepala ini perlu kita rileks. Saat kita melakukan 6R, kita ada satu langkah rileks. Langkah rileks ini adalah bagian di mana kita melepas nafsu keinginan tersebut, sehingga tidak berlanjut lagi ke rantai yang berikut. Di situ kita putus proses paticca samuppada tersebut. Oleh karena itu, sangat penting kita lakukan 6R itu bukan hanya dalam meditasi. Meditasi ini adalah bagian latihan kita di mana kita mendalami supaya kita bisa makin awal
mengenali rangkaian-rangkaian yang muncul. Tapi dalam keseharian kita juga mesti praktek. Ya, jadi kenapa dalam keseharian kita juga mesti praktek? Karena kalau enggak ini jalan terus. Kita akan terus buat satu perbuatan, dan tiap perbuatan mau baik mau buruk pasti akan mengkondisikan lahirnya satu hasil atau buah. Perbuatan bermanfaat hasilnya menyenangkan. Perbuatan nggak bermanfaat hasilnya menyakitkan. Begitu seterusnya. Jadi pada saat kita mengenali rasa ketat itu muncul, 6R. Dan rasa ketat itu muncul bukan hanya saat meditasi. Kalau kita punya kewaspadaan dalam sehari-hari, kita akan tahu kepala saya mengetat, lagi mikirin sesuatu, atau mungkin lagi ada perasaan sesuatu yang muncul. Perasaan menyenangkan pun bisa membuat ini ketat, perasaan menyakitkan pun bisa bikin itu ketat. Dan di sini kita akan melihat bagaimana proses memutus rantai itu kita lakukan. Pandangan benar harus muncul. Tanpa hadirnya pandangan benar, seluruh proses itu nggak akan bisa kita putus. Apa itu pandangan benar? Mesti tahu apa yang bermanfaat, apa yang nggak bermanfaat, apa yang baik, apa yang buruk. Sederhananya, apa yang bermanfaat itu adalah apa yang baik untuk diri kita, baik juga untuk orang lain. Tidak merugikan orang lain, tidak juga merugikan diri kita sendiri. Itu salah satu jenis pandangan benar. Pandangan benar yang lain adalah memahami bahwa ada hukum karma. Ada buah dari setiap perbuatan kita. Buah yang kita nikmati pasti berasal dari apa yang kita perbuat di masa lampau. Di masa lampau ini bisa jadi kemarin, bisa jadi 1 jam sebelumnya, bisa jadi dari kelahiran sebelumnya. Jadi penting untuk paham itu. Pada saat kita punya pandangan benar, kita akan takut berbuat salah. Karena perbuatan salah itu akan ada akibat buruknya. Dan kita akan bergembira saat berbuat baik, karena kita paham perbuatan baik itu akan berbuah menyenangkan di kemudian waktu. Namun jangan berharap time frame-nya kita bisa tentukan kapan itu akan berbuah. Kita yakin bahwa semua perbuatan akan berbuah, tapi kapan itu berbuah kita nggak bisa tahu. Pandangan benar itu adalah memahami apa itu pikiran yang baik, apa itu pikiran yang benar, apa itu ucapan yang benar, apa itu perbuatan yang benar. Pandangan benar itu memahami apa itu mata pencaharian yang benar. Jadi pada saat kita punya pandangan benar, kita baru tahu, belum praktek. Prakteknya ke bawah. Tapi kalau kita belum tahu apa yang baik, apa yang buruk, kita nggak bisa praktek dengan baik atau dengan benar. Setelah kita tahu apa yang benar, baru kita bisa prakteknya benar. Jadi apa itu pandangan benar adalah kita paham bahwa pikiran cinta kasih itu benar. Pikiran kebencian itu tidak benar. Pikiran ulas asih itu benar. Pikiran serakah itu tidak benar. Pikiran kejam itu tidak benar. Pikiran benci itu tidak benar. Jadi saat kita sadar bahwa oke, ini ada pikiran yang tidak benar, ada niat yang tidak benar muncul. Apa yang kita lakukan? Usaha benar. Apa itu usaha benar? 6R. Kondisi tidak bermanfaat, kondisi buruk yang muncul, tinggalkan. Bangkitkan kondisi bermanfaat yang baik, yang berguna. Jadi pada saat ada muncul pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran kejam, pikiran-pikiran benci, saat kita kenalin, pikiran akan kepala akan ketat. Saat itu tanha muncul, kontak muncul di pikiran, perasaan muncul di pikiran. Kita 6R. Setelah kita 6R,
munculkan senyum, munculkan perasaan cinta kasih, diam di perasaan cinta kasih itu, pancarkan terus ke semua makhluk. Kalau teman spiritual, pancarkan ke teman spiritual kita. Jadi saat kita praktek bawa meta dalam sehari-hari, kita berlatih pikiran benar dalam sehari-hari. Dalam pikiran yang memiliki cinta kasih, ucapannya pun akan menjadi benar. Orang yang memiliki pikiran cinta kasih tidak akan berbohong, tidak akan bergosip, tidak akan mengucapkan kalimat yang memecah belah, tidak akan berkata-kata kasar. Saat orang mengucapkan gosip, kata-kata kasar, berbohong, saat itu tidak ada pikiran cinta kasih dalam pikiran dia. Yang ada keserakahan, yang ada kebencian. Sehingga penting buat kita jaga bawa objek meditasi kita dalam sehari-hari supaya apa? Pikirannya benar. Sehingga ucapan kita pun menjadi benar. Sehingga perbuatannya pun menjadi benar. Perbuatan benar adalah perbuatan yang tidak membunuh, tidak mengambil apa yang tidak diberikan atau mencuri, tidak berzina atau perbuatan asusila yang salah. Ini akan mengkondisikan penghidupan yang juga benar. Mata pencarian otomatis benar. Kenapa? Kita berucap dengan benar, berbuat dengan benar. Dalam berbisnis kita juga akan jujur, ucapannya jujur, perbuatannya jujur, pikirannya baik, motivasi bisnisnya benar, sehingga cara berdagang kita, cara kerja kita pun akan menjadi benar. Ini semua butuh usaha benar. Setelah kita tahu ini benar, ini salah, ini tidak baik, kita perlu berusaha. Saat mengenali, saya tadi ngomongnya kasar nih, pikiran mengenali, 6R-nya jalan tuh. Ya, stop. Jangan lanjutkan kalimat kasar. Relax. Senyum lagi. Perbaiki ucapannya. Sampaikan ucapan yang penuh cinta kasih. Pertahankan ucapan seperti itu. Saat kita mengenali saya tadi pengen bunuh semut tuh yang mengganggu di rumah. Ada tikus di rumah. Udah ketangkap masuk perangkap. Tendensi kebiasaan lama celupin ke air panas. Tahu-tahu sadar ini membunuh. Stop, saya nggak boleh membunuh. Kemudian yang kita lakukan adalah welas asih. Bangkitkan pikiran yang penuh welas asih. Lepaskan dia. Cari tempat di mana dia bisa hidup tanpa terganggu oleh kita dan tanpa membuat kita juga merasa terganggu. Di situ kita menghindari perbuatan salah, masuk pada perbuatan benar. Penghidupan benar juga seperti itu. Ada 5 kriteria penghidupan benar. Yang satu tidak curang. Berdagang tidak main timbangan, contohnya curang. Tidak main kualitas. Jadi benar-benar jualan sesuai apa adanya. Kemudian selain tidak curang, yang berikutnya adalah tidak mengklaim berlebihan. Tidak klaim melebihi kenyataan. Artinya apa? Tidak janji berlebihan. Kemudian tidak memberikan pujian palsu. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang berusaha menjatuhkan pesaing kita. Jadi tidak menjelek-jelekan pesaing. Dan kemudian yang terakhir adalah tidak berusaha merebut rezekinya orang lain. Ini penghidupan benar. Dalam berdagang kan kita rebutan customer. Rebutan customer ini ada banyak cara. Tergantung mindsetnya kita. Kalau pola pikirnya adalah cinta kasih, yang kita lakukan itu adalah memberi yang terbaik untuk pelanggan. Jadi fokusnya itu pelanggan, bukan kompetitor. Kita memberikan jasa terbaik, pelayanan terbaik, produk terbaik untuk pelanggan. Fokusnya adalah kebutuhan pelanggan, bukan menjatuhkan kompetitor. Jadi penghidupan benar itu adalah tidak serakah. Bukan berarti kita
nggak berusaha menjalankan pekerjaan kita ataupun mata pencaharian kita. Dan usaha benar ini selain menjadi pondasi buat yang 5 di atas, juga perlu dijalankan bersama perhatian atau kewaspadaan benar. Saat perhatian kita benar, kita melihat sesuatu itu sebagaimana adanya. Artinya apa? Pada saat kita meditasi, ada kontak yang muncul. Pada saat ada kontak yang muncul, perhatian kita, kewaspadaan kita tuh hanya mengenali bahwa ada kontak yang muncul, ada perasaan yang muncul, hanya sampai batas mengenali. Setelah itu usaha benar masuk. Setelah itu yang lain dibenarkan. Pandangan salah muncul, ditinggalkan, munculkan pandangan benar. Dan 7 ini kalau sudah terpenuhi, dengan sendirinya penyatuan pikiran benar akan muncul. Penyatuan pikiran benar ini adalah samadhi yang benar. Jadi samadhi itu dalam penjelasan di sutta adalah latihan jhana. Pada saat kita memiliki moralitas yang benar, otomatis jalan mulia berunsur 8 ini 7 sudah terpenuhi. Terpenuhinya ke-7 ini akan dengan sendirinya mengkondisikan munculnya samadhi yang benar. Sehingga kita mustahil bisa bermeditasi dengan baik kalau sila kita tidak baik. Mustahil. Sila adalah pondasi dalam latihan kita. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha dan perhatian benar. Ini adalah pondasi dalam latihan meditasi. Tanpa itu kita nggak bisa maju. Meditasi nggak akan dalam. Tapi setelah ini terpenuhi ke-7 itu, meditasi akan masuk dalam dengan sendirinya. Progresnya akan sangat nyata dalam waktu yang tidak panjang. Jadi ini adalah latihan yang bukan kita lakukan hanya saat duduk, tapi dalam kehidupan kita. Sehingga Bante Vimalaramsi, guru kita, itu menyebut life is meditation, meditation is life. Demikian uraian hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya berikan selanjutnya ke Sis Alan. Terima kasih.